Halo, perkenalkan nama saya Gilbert Cristiano Dai. NIM saya 72200391. Saya berasal dari kota Tambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah alumni SMK Negeri 1 Tambua, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi, Universitas Kristen Buta Wacana. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu dari 3 dasar konsep OOP. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real, di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Suatu kelas mempunyai kelas turunan yang dinamakan parent class atau base class. Kalau sedangkan kelas turunan itu biasa disebut subclass. Contohnya seperti begini. Ayahnya mempunyai perusahaan dan dia mewarisi perusahaannya itu untuk anaknya. Dengan syarat anaknya harus mengembangkan perusahaan itu. Sama seperti inheritance ini. Dia harus mengembangkan apa yang dipunyai sebelum yang saat ayahnya pegang itu. Jadi begitu. Jadi dia mewarisi itu supaya programnya dapat dikembangkan lagi. Keuntungan inheritance itu yang pertama, subclass menyediakan state yang spesifik dan membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan program Java tidak perlu menulis ulang program yang ada pada superclass, melainkan hanya mengembangkan pada subclass itu. Yang kedua itu, sekali field didefinisikan pada superclass, maka semua properti diwariskan ke semua subclass, kecuali konstruktornya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan inheritance. Yang pertama, kita membuat project dulu, membuat project luas. Kemudian saya akan membuat bracketnya luas. Dan di sini saya membuat superclassnya adalah luas. Detail luas. Sini ya, di sini sebelum kita membuatnya kita harus menggunakan enkapsulasi metode getter dan setter. Kemudian luarnya juga encapsulate field yang public, dan di sini kita sudah membuat public entail luas sama dengan panjang kali lebar. Return luas. Oke. Kemudian kita membuat kelas lagi, kelas turunan. Turunannya column. Jika kita membuat kelas turunan,
Ini akan kelas supernya adalah luas Java. Luas Java, kita akan mencari super kelasnya. Luas. Ini adalah super kelasnya untuk mewariskan luas ke dalam volume ini, kelas volume atau subkelasnya. Sini akan muncul extend. Tapi jika kita lupa membuatnya, kita bisa ketik manual extend luas. Oke, sini kita akan mencari volume persegi panjang. Mencoba private intake kita enkapsulasi memakai targeter resetter. Oke, rumus untuk volume sama dengan di sini kita kan punya rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Jika kita buat begini pasti akan error karena dia tidak mempunyai variabel panjang dan lebar. Jadi dia untuk mengembangkan kita menggunakan get panjang kali get lebar. Ini dia mengambil dari super kelasnya. Tetapi kita juga bisa dengan cepat menggunakan kata super dot, kita akan masuk di get panjang kali super get lebar. Oke, sini kita akan membuat kelas dengan metode main. Sini kelas persegi. Oke, metode main. Oke, kita akan menginisialisasi metode ini subkelasnya. Kita akan menginisialisasi dengan cara volume sama dengan new volume. Sini akan sini kita akan setting panjangnya kita memilih 4, lebarnya 3 dan 2. Jadi saya akan memanggil together out panjang v.get panjang, kemudian saya paste Oke, sini saya akan memanggil lebar, get lebar. Kemudian di sini saya akan
get luas dan di sini saya volume. Tidak ada error, berarti jadi. Oke, ini kita bisa lihat. Oh, ini salah. Volume luas lebar. Oke. Ya, panjang kali lebar adalah rumus luas. Panjang kali lebar 4 kali 3 12. Volume itu kita mengambil dari panjangnya, itu kita mengambil dari superclassnya tadi ini, set panjang. Dia akan simpan ke dalam sini, dia akan muncul. Sama juga dengan yang ini, perintah get panjang, ini 4, dia akan masuk ke sini. Dan sama juga seperti get lebar. Kemudian dia ditambahkan dengan variabel tinggi untuk mencari volume. Oke. Jadi ketika kita membuat new volume, sebenarnya dalam kelas volume itu ada konstruktornya, tapi konstruktor dalam subclass dan superclass itu tidak terlihat, atau juga disebut konstruktor otomatis. Jika dalam kelas itu tidak ada konstruktor yang ditulis, maka dia akan membuat konstruktor otomatis. Itu konstruktor default itu misalnya grafik volume. Ini adalah konstruktor otomatis. Untuk ketika kita membuat new volume, maka dia akan memanggil ini. Ini untuk membuat objek volume. Jadi sebelum memanggil volume itu, ini dia memanggil konstruktor defaultnya. Untuk mengetikkannya, coba kita membuat sys kita membuat, ketika dia new volume ini dia membuat objek, dia akan memanggil yang sysout ini, konstruktor volume. Ya, dia memanggil ini. Tapi ketika kita membuat di superclassnya, ini adalah konstruktor otomatisnya. Ketika kita membuat sysout, kita run, dia akan mencetak yang konstruktor super dahulu. Kenapa demikian? Karena pada saat konstruktor ini dia akan mengerjakan yang ini terlebih dahulu, konstruktor super. Ya, dia akan mengerjakan ini dahulu, baru dia akan mengerjakan ini. Jadi kalau kita tidak membuat, coba hapus sysout. Jadi ketika kita membuat new volume, maka dia akan memanggil konstruktor ini untuk membuat objek panjang, lebar, set, luas, dan seterusnya. Oke. Overriding itu adalah ketika kita memiliki data dan metode yang sama pada subclassnya,
Karena jika kita memanggil nama yang sama, otomatis dia akan mengecek apakah data yang dipanggil itu ada dalam superclass atau tidak. Oleh karena itu, kita membutuhkan overriding untuk menentukan mana yang akan kita panggil. Baik, di sini saya akan membuat kelas baru, itu kelas dosen. Ini adalah superclass dan kelas siswa. Ini adalah subclass dari kelas dosen. Oke, dan dosen. Di sini saya akan membuat string nama, kemudian saya menampilkannya void display adalah this nama. Kemudian di siswa ini kita menambahkan string matkul. Oke, matkul dengan bahasa Inggris. Kemudian saya membuat void display. Ini saya menampilkan sysout mata kuliah. Kemudian tambah this mata kuliah. Oke, ini adalah void displaynya dosen dan ini adalah go. Oke, kita lihat kelas. Ini adalah kelas turunan dari siswa. Ini siswa. Dan ketika kita mengambil void display maka dia akan muncul nama dosen mata kuliah. Kemudian jika saya membuat instansiasi kelas dosen new dosen yang display, ini akan muncul nama dosen dan mata kuliah. Kemudian di sini saya membuat nama string nama, string nama adalah Anton. Oke, dan sini kita akan memanggil nama nama.
Oke, kita run, maka dia akan muncul dua nama Anton dan Patoto karena dia memiliki konstruktor yang sama. Kemudian kita akan memanggil nama dari kelas super. Ini dia akan muncul Patoto nanti di sini. Kita memanggil Patoto. Itu yang dinamakan overriding. Tapi jika kita membuat di sini sysout nama this atau super, itu tidak akan bisa karena ini adalah metode statik, karena dia tidak bisa menggunakan kata kunci this atau super untuk memanggil. Ini saya akan membuat terlebih dahulu void display untuk menampilkan. Ini saya sysout nama this nama, kemudian sysout maka kuliah. Masuk, kita jalankan s.display, maka dia akan menemukan Albert karena dia mengambil dari sini. Kalau itu kita harus menggunakan kata kunci super.nama, dia akan memanggil dari kelas super kelasnya. Jika kita jalankan akan muncul Patoto mata kuliah bahasa Inggris. Jadi kalau kita membuat sysout, ini kita hilangkan dulu nama nama. Jika kita memanggil begini, dia akan memanggil Albert karena dia dari sini. Jika kita mau memanggil nama dari super kelasnya, kita harus menggunakan super. Tapi kata super ini dan this tidak bisa digunakan dalam metode statik ini. Jadi kita harus perlu void display dalam subclass ini untuk memanggil nama. Oke, ini insertnya s s.macro. Oke, ya, kita akan muncul nama Albert bahasa Inggris. Jika kita menggunakan ini, maka dia akan muncul namanya Patoto.
dari super. Kalau kita ganti this, maka dia akan muncul yang Albert ini. Kita coba. Ya, dia akan muncul. Ini adalah metode overriding dengan dua buah nama atau data yang sama dalam superclass dan subclass. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan lagi tentang overriding. Ya begini. First person itu kita menambah gantian nilai dengan 70 dan nilai return nilai. Siswa ini kita membuat inti nilai juga yang sama dengan superclass, tapi di sini angkanya beda 90. Terus kita membuat metode yang sama juga, itu get nilai return nilai. Oke, jadi kita akan menampilkannya sysout nilai. Oke, sekarang display nilainya adalah 90. Nilainya 90. Tapi ketika kita mau mengambil nilai yang dalam sini, kita menggunakan kata kunci super dot nilai. Ini juga kita untuk menampilkannya super dot nilai. Oke, muncul nilai 70. Kalau kita menggunakan ini juga bisa, nilainya adalah 70. Oke, itu sekian dari overriding. Oke, jadi kita akan coba untuk membuat polymorphism. Ini saya akan membuat nama itu, membuat kelas baru lagi, itu mahasiswa. Ini adalah kelasnya adalah dosen juga. Oke, jadi ketika kita membuat string nama sama dengan Johnny, suruh 6. Oke, jadi ketika kita memanggil dari instansiasi dosen new dosen nama nama dosen adalah nama. Jika ini kita membuat lagi siswa s dengan new siswa nama siswa nama dan mahasiswa n dengan
mahasiswa. Dot nama. Jadi ketika kita run ya, dia akan muncul yang pertama nama Pak dosen, siswa, dan mahasiswa. Ini adalah polimorfisme. Jadi nama sama atau datanya sama, tapi dia bisa berbeda karena dipanggilnya dan instansiasinya juga kelas yang beda-beda. Ini adalah superclass, subclass, dan subclass. Oke, itu saja tentang polimorfisme.